Buongiorno, Juventino. Buongiorno, Mister Tifoso Juventino. Wala. Selamat Ya, pagi. Selamat pagi semuanya. Juventino, pagi. Juventino di Persado Nusantara Dan di dunia. di dunia. Ya apa rek kabare Bonucci? Baik. Mister Kop. Kita turut berduka cita dulu ya. Ya, Karena kemarin ada duka dari Vatikan. Papa Franciscus. Papa Franco berpulang. Ya, itu mengawali apa jenenge postingan awal berdirinya Juve Morabilia, walaupun disambut Juve kedukaan. Morabilia. Jadi Iya, duka tetapi ya kita harus tetap maju karena pertandingan ini kita harus tetap ditunda. semangat. Karena kemarin pertandingannya ditunda ya. Ditunda. Efeknya ditunda pertandingan antara Parma melawan Juventus. Ditunda satu hari. Satu hari saja, jangan kebanyakan. Perebutan gelar ini peluangnya gimana ini? Peluangnya masih ada atau ya cuman ikut-ikutan aja untuk mewarnai Serie A? Kalau kita sebagai Juventus ini pasti harus optimis ya, tetapi kita juga harus bisa realistis. Kita harus bisa realistis lah. Kita meskipun rival ya, mereka itu ada Inter Merda, kemudian ada Napoli, tapi mereka sudah race sendirilah di sana. Jadi kita harus realistis. Kita berlombanya dengan peringkat bawahnya itu. Dengan Atalanta maupun Bolonya. Itu juga apa ya, seru juga itu sebenarnya. Kalau melihat kansnya untuk Scudetto musim ini, menurut Bung Bonucci ini lebih pantas mana? Kan kita ya realistis ya, kembali ke realistis. Lebih pantas siapa? Saya kira ya masih di Napoli lah. Nah, Napoli karena di Napoli ada legend kita. Ada legend Antonio Conte. Conte itu ibaratnya mantan kita. Karena apa? Mantan itu kan bisa balik. Oh, kapanpun ya. Iya. Karena jiwanya itu jiwa gerinta dia. Dan sekali Juventino itu kapanpun tetap Juventino. Iya. Meskipun dia pernah menyeberang ke rival, tetapi lu pernah kan dulu? Pernah. Ya. Itu karena rival kurang pemandu bakat untuk mencari pelatih yang top gitu. Jadi ya mau tidak mau dia harus menjilat ludahnya sendiri. Beda dong dengan kita kan. Apakah kita pernah? Itu juga ada andil si BP Marotta itu. Oh di situ. Oh iya. Andilnya dia. Pindah ke sebelah ya karena kisruh ke sebelah internal. Betul. Ya, dan juga ini hari yang berbahagia juga untuk hari ini. Ternyata David Trezeguet akhirnya menikah. Gak diundang apa puwoh iki. Selamat ya Juve Morabilia. Selamat buat mengucapkan selamat buat untuk Trezeguet. Dan istri kedua atau apa ini? Nah, ini menurut mata-mata dari Juve Morabilia ini ya pengesahan ya mungkin ya. Oh iya. Seperti layaknya Buffon ya. Dia menunggu kepastian ya kan kayaknya. Itu ya. Bonucci ya. Ya Bonucci dan yang sekarang ini paling baru ini
Trezeguet dengan Mbak Aldana Yosefin. Romantis banget ini. Ya, kita ucapkan selamat. Wah, peresmian itu ya. Peresmian Mungkin pelepasan masalah Jang. peresmiannya. Dan ini Oke, selamat. kalau kita lihat berdasarkan Instagramnya Om si Trezeguet ini ada aroma Piala Dunia juga dibawa temanya ke pesta pernikahannya ini. Ini lucu banget Keren. Iya. Bentar, saya juga kepo ini. Kepo, lihat Instagramnya, saya share ke Anda ini. Nah, itu studio kita ini tuh terlampau luas sekali ini. Betul. Dan kabar menarik Keren juga. dari Ada nggak ini undangan yang disorot dari Lambe Tura? mantan pemain atau pemain Juventus? Ya, kita Saya nggak lihat ini siapa coba ini ini yang siapa di ya? videonya. Yang gondrong. Siapa teman-temannya mungkin loh. Iya, Nggak ada ya. kok nggak ada Del Piero, nggak diundang? Kemungkinan ini pemain Juve atau pemain Perancis, tapi Oh, Prancis itu ada Tapi kan Robert mereka Pires. sudah tua itu. Jadi Iya. Di belakang Prancis tuh ada ya. ya, Prancis ini. Oh iya, ini siapa Ya, ini? Yang paling Prancis belakang ya. itu Robert Pires. Terus Sudah nggak kenal ya? kenal ya, Zidane juga nggak di ini, nggak diundang kayaknya. Ya, Luis Figo bukan ini? Siapa ini? Bukan ya? Enggak, kayaknya. Bukan. itu yang gondol siapa itu ya? Yang jelas pemain Juve-nya ya cuman Nggak ada. Belum. Nanti waktu unduh mantu mungkin sih. unduh mantu ya. Oke, kita Iya. berharap nanti pas unduh mantu Unduh mantu mereka itu diundang. kenang-kenangannya juga bagus, itu dapat botol aja yang sederhana ya. Botol. Oh iya. Iya, Kayak tumbler. Oh botol ini. Tumbler ini, ya. Botol. Tumbler Oh. menarik. Bicara Trezeguet sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan dia di Juve. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya kemarin ada secercah harapan di Randal Kolomuani, tetapi kemudian flop juga dia. Hanya di beberapa pertandingan awal, kemudian dia Apa kuat karena mental, itu si Randal Kolomuani ini terlalu muda? Apakah pengaruh ya? Usianya enggak kan juga. juga. Tapi kalau lihat Moiskin itu sebenarnya bisa itu kemarin itu menggantikan. bisa. Karena sekarang di Fiorentina ini Fiorentina moncer banget ini. moncat dia kayaknya itu. Ini ada lagi, oh ya, Juventus Women kemarin juga juara Liga Italia Serie A. Membuktikan bahwa tim ciwi-ciwi dari Juventus ini luar biasa. Luar biasa juga. Serius itu berarti. Itu serius. Itu terutama Alicia Lehmann itu. Namun Douglas Costanya nggak jelas di tim laki-laki. Bukan Douglas Costa ya? Oh iya betul. Bukan. Siapa sih? Jadi keliru ini. Ayo. Costa Douglas ya? Luis. Douglas Luis ya. Beda. Oh ya, Luis. Enggak. Memang hal itu. Kenapa Anda tidak kenal? Karena memang tidak pernah dimainkan. Iya, sampai kita lupa hanya Alicia Lehmann aja ya. Iya. Juventus lebih peduli dengan ininya, dengan ceweknya, Ciri-cirinya. karena bisa mendongkrak viewer di Instagram. Iya, marketing itu. Itu marketing sekarang Juventus itu Marketing. detail itu. Tidak hanya menjual jersey, tapi yang lainnya pun harus di Inovatif. Kalau kita berhasil kemudian menang atas Parma, ini Juventus naik lagi ke posisi 4 ya. 4. Bolonya Mana ini dengan poin berapa? 49. Berapa sih sekarang? Poinnya. Bolonya. Poinnya Juventus itu 59. Bolonya 60, jadi menggeser Bolonya. Kemungkinan Kalau Atalanta belum. Atalanta kalau kita lihat featuresnya, Atalanta sudah poin 64. Kalau Juventus menang itu poinnya baru 62. Jadi masih bisa nyalip Bolonya tapi tidak bisa
untuk Atalanta. Menggeser Atalanta, betul sekali. Menggeser Atalanta. Jadi Kemarin harus Bolonya nih. menang Kalau dari Inter. kalah, alamat. Bolonya Bolonya menang dari Inter. Iya, kemarin Bolonya udah menang dari Inter itu 1-0. Dan itu Tinggal dicetak menunggu. oleh Orsolini. Orsolini ini pemain Inter juga nih. Orsolini. Pernah ke Juve kan? Pernah. Kita lihat head to head dulu. Head to head, oke, head to Head head. ini kalau musim kemarin kita bukan musim kemarin, pertemuan pertama Pertemuan pertama. 2-2 waktu itu ya. Pertemuan pertama 2-2 di kandang Juve. dan ini Wah, mainnya bahaya juga. sekarang di kandangnya Parma. Kandangnya Parma bisa nggak ini menang ini? Wah, dari Karena sejarah ini Parma juga mainnya gila-gilaan. Iya, Hampir apalagi di- Parma sekarang dia harus bergerak, harus menang untuk menghindari degradasi. Degradasi. Iya, betul Selisih sekali. dengan Venezia, Ya, klubnya Bang Jai itu hanya 3 poin. 3 poin. Tapi kita berharap Parma kalah. Parma Karena kalah. Venezia bisa naik nanti kalau. Betul. Ya, Kita tinggal support sisa 5 timnas. pertandingan. Kita harus support timnas. Iya, Bang Jai supaya dilirik Juve. Iya. Kalau menurut saya janganlah. Jangan dulu ya, jangan dulu. Kasihan Bang Jai. Main ke Como dulu mungkin ya. Iyalah, main Berang ke di Como dulu atau Torino boleh lah, Torino. Verona ya. Verona, Udinese boleh. Ya. Boleh. Nanti AC Milan boleh lah, AC Milan. AC Milan ya gabung sama Render ya. Ya, ya dibisik-bisikin itu. Bang Jai itu juga agak labil-labil kalau bermain kemarin. Head to head pertemuan terakhir 2021 di Serie A 3-1 Juve menang. Head to headnya ini ada insight kalau dari Google, kata Bah Google ini Parma itu pernah menang sekali dalam pertandingan terakhirnya di Serie A di tahun 2015. Waktu itu menang 1-0 dengan Jose Mauri. Ini Parma jatuh bangun terus ini ya, bangkrut ke seri B, seri C, seri D. Terus sekarang ganti nama ya sekarang. Ini Parmanya beda ya sama dulu. Kalau dulu kan AC Parma. Dulu AC Iya. Parma. Sekarang Sekarang apa? Parma Calcio. Mungkin Iya. mengganti habis ada investor baru ya. Iya. Kalau dulu Ada kan investor terkenalnya baru. tuh Parmalat, pabrik keju gitu. Ada Hernan Crespo. Tapi kita Buffon. iya, Buffon Buffon. itu Thuram. sempat kembali di Serie B. Ya, Gianluigi Buffon. musim berapa ya kemarin ya? 2022 ya. Tapi kalau kita lihat nanti malam, saya optimis menang karena tren dari Igor Tudor ini masih positif. Masih positif. Masih positif. Belum tersentuh kekalahan. Dan menurut Di Serie A. penerawangan ini peluang Juve ini berapa persen? Peluang Juve untuk memenangkan Bonucci. pertandingan 60%. Wah, 60%. Jadi peluangnya masih besar banget ini. Masih besar. Nanti prediksi saya juga golnya agak banyak. Golnya agak banyak. Dan Agak banyak. siapa yang membuka gol terlebih dahulu di Juve? Dusan Vlahovic. Waktunya dia untuk mencetak gol ke gawangnya Zion Suzuki. Zion Suzuki ini kiper Jepang ini ya, ternyata kiper timnas Jepang main di Parma. Juve yang bakal dipasang ini mana tadi? Ya, hilang. Ya, tentu saja Dusan Vlahovic di depan, diapit oleh Nico Gonzalez, Kolo Muani. Wah, 2 striker. Vlahovic 3, dirian ya di 4-3 Jadi voucher 3-4-2-1 ya, terus di tengah 3-4-2-1. ya, di tengahnya ada McKennie, Thuram dan Cambiaso. Kan ada Kalulu dan Lord Kelly. Aduh, itu yang saya agak ragu itu. Agak ragu, ya. Oh, Iya, makanya itu. Aduh, itu ini kenapa lebih ke Kelly sih?
Apa ini Lord ini? Kenapa Renato tidak Vega boleh lah. tidak pakai Kenapa ada? Bremer ya? Bremer cedera. Cedera. Gatti mungkin. Gatti boleh Gatti. Gatti. Di bawah Mister ada Memang di kita Gregorio. kekurangan, ya kita kekurangan backman. Ya kayaknya semenjak Terpaksa. apa namanya pensiunnya Celini itu kayaknya udah habis. Sudah otak-atik lini pertahanan masih belum berhasil. Masih belum menemukan yang pas ini ya. Rugani siapapun gagal di situ. Yang di Juve Next Gen yang muda-muda juga belum ada Kelihatan. Iya, belum ada sinyal ini. Siapa yang dipakai? Kita kayaknya harus memperkuat ini di belakang. Mungkin ada muncul yang bermainnya seperti Paulo Montero, Birindelli. Leg pun ya gagal ya. Iya, Matis Pakai Delek. itu gagal loh. Padahal apa namanya? Ditunggu-tunggu waktu itu. Sempat moncer di awal-awal tuh. Sempat. Kan? Iya, namun ya lagi-lagi hanya cuman bagaikan trial aja. Betul. Bagus di awal supaya Kelly juga nggak error seperti mungkin kayak Kelly kalau dibandingkan Rizky Ridho bagaimana ini? Mending Rizky Ridho kayaknya. Mending Rizky Ridho. Kita berharap nanti siapa Manuel Locatelli ataupun Weston McKennie bisa membantu. Macam Kalau nggak jadi kecapean. Karena switching. karena agak susah. Karena agak susah mengharapkan bantuan mereka juga sih karena Igor Tudor ini saya lihat permainannya fisik harus kuat dan terus menekan dan menyerang. Jadi berarti mirip-mirip jiwa gerintanya itu kelihatan kalau Igor Tudor itu kayak Jurgen Klopp gitu ya, lari terus gegen pressing, ngepres gitu ya. Lari dia harus lari terus. Makanya fisiknya juga harus kuat ini. Itu jadi Manuel Locatelli ini harus siap untuk keliling. Iya, ini lapangan. Dan Manuel Locatelli kayaknya gampang-gampang rentan cedera juga. Iya, banyak. Ini tidak setangguh Thuram tangguh. Kepren Thuram ini dia nih. Thuram. Kepren Thuram ini luar biasa. Conceição main nggak? Conceição masuk. Cambiaso ya ini. Yang cadangannya mungkin belum terterawang ini. Tapi belum nampak ini. Iya, belum starter line up-nya belum ini ya. Belum ada. Cedera ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 milik Bremer, Federico Gatti, Juan Cabal, Samuel Mbangula, John Koopmeiners. Banyak juga itu. Depannya Conceição ya cadangan. Conceição. Saya belum dapat ini pemain cadangan siapa. Gonzales, Nico, tadi dipasang Nico ada. Wea, Yildiz, Kenan Yildiz main. Vlahovic pasti main karena proyeknya Tudor ini cocok dengan Tudor. Serbian Connection. Ini Adzik juga tidak pernah diturunkan ini ya. Asik biar di ini dulu ya. Iya, ini dimasukkan di squad list tapi tidak diturunkan di penghangat bangku cadangan ya. Savona itu juga bagus. Tapi yang dipasang tadi bocorannya Kelly. Lord Kelly. Lloyd Kelly. Depannya Lord Banner. Aduh. Di bawah Mister Gawang Lord Maninger. Cocok. Ya beres. Untung kita masih ada Gregorio. Pemain Juve ini masih muda semua. Yang sekarang masih muda. Paling tua adalah kelahiran 92 Mattia Perin. Iya, 32 tahun. Udah Mattia Perin dulu. Ini ya. Dulu masih muda. Masih bocil.
bocil. Ini depan yang tua untuk depan si Milik 31 tahun. Ya ini Juve bocil-bocil semua. Timothy Weah 2000 tahun 2000. Rata-rata 2000 ke atas ini. Ada Kenan Yildiz. Nah itu masih Bangula 2004. Conceição. Wah Conceição apalagi. Conceição tuh kayaknya bapaknya habis apa Scudetto itu baru lahir itu 2 tahun berikutnya. Gonzales saja 98. Perancis juara baru dia baru lahir itu. Cop Manners berapa? 98. 98 masih 27. McKennie juga tahun 98. Ini masih ya usia-usia inilah masih muda-muda semua ini. Stoknya masih panjang ini. Cambiaso, Federico Gatti 98 ya. 98. 27 masih 27. Di bawah Mister Gawang itu tahun 90 di Soilio. Oh iya, tapi 90 juga masih berapa? Sebenarnya masih muda. Masih muda. 35. Ya, apalagi kita ya. Kita itu seumuran siapa ya? Kalau di Juve dulu Chiellini ya. Ya, Chiellini, Ronaldo, ya. Bonucci kayaknya. Lebih ke Bonucci kayaknya. Top Manners ngapain dibeli dari Atalanta loh, mahal juga loh. Lumayan termasuk 5 besar yang mahal lah ini. Belian Juve yang mahal. Douglas Luiz, Cop Manners, Thuram, Nico sama Kolomuani. Randal Kolomuani. Gol scorersnya masih dipegang Dusan Vlahovic ya dengan 9 gol. Kemudian ada Kenan Yildiz di urutan kedua. Timothy Weah, ini anaknya George Weah, Pak Presiden, 5 gol. Dan anaknya sama Bapak dengan Randal Kolomuani. Oh ya, Randal Kolomuani. Terus baru anaknya Bapak Thuram. Conceição 3. Conceição 3 juga ya, sama. Cop Manners 3, Bangula 3, Cambiaso Kalau 2. Asis ini masih memimpin ini kayak Thuram ini. Si Thuram ya masih coba kita lihat. Thuram, iya sama Vlahovic. Kemudian ada Bangula dan Yildiz, Timothy Weah. Tapi kenapa kalau most assist itu jarang dari kiper ya? Kenapa ya? Kalau most assist dari kiper tuh hanya Onana yang bisa melakukannya. Oh, hanya Onana. Onana itu diproyeksi MU untuk menjadi membantu serangan. Jadi diharapkan dari kakinya itu bola langsung ke depan. Apa dia kalau dia kiper akhirnya? Kirain yang posisinya lupa-lupa kayak gitu tuh. Iya. Modelnya kayak siapa ya dulu itu dari Sao Paulo itu ngambil tendangan bebas Rogerio Ceni. Dia kan lupa. Lebih sering cetak gol dia. Sama dengan dulu ada pemain Hamburg SV, Hans Jorba. Ya. Itu kalau bocil-bocil sekarang nggak tahu itu. Ada Hans Jorba. Itu ya dulu kayaknya banyak kalau mengambil posisi tendangan bebas ya kan. Kiper itu bisa dulu banyak, ada Chilavert ya kalau Chilavert, Ceni kalau di Brazil. Terus ya tadi ada Hans Jorba. Sekarang kalau kiper ngambil penalti juga jarang itu deh. Kiper ngambil penalti ini jarang. Sekarang malah nggak ada kayaknya. Kalau menurut Bung Bonucci ini gimana ini kalau kiper sekarang ini di sepak bola sekarang ini stylenya lebih seperti apa? Kalau kiper sekarang stylenya lebih menjiwai bahwa dia kiper. Oh, lebih menjiwai itu maksudnya begini. Gimana? Dia kalau kiper ya kiper sudah. Karena model penyerang sekarang ini juga macam-macam. Jadi dia nggak berani untuk macam-macam melakukan inovasi ngiping bola, itu jarang sekali kita lihat sekarang. Kiper sampai berani kemudian menggiring ke bola depan.
Oh, giring ke depan, bahkan nggak ada sekarang. ya Sekali mereka model-model berbuat striker itu begitu, siapa ya? Mm-mm. iya, striker modern kita ini banyak akalnya. Dan kayaknya sekarang striker juga bisa role play juga untuk lebih ke tengah ya kan, Ke tengah, iya, gantian memberi dengan kesempatan pemain tengah gitu. main tengah. Iya, mudah untuk switching kalau yang sekarang. Kalau Eh, dulu kan kita pernah tahu ada dulu goal kiper boleh banyak gaya dulu. poacher ya itu istilahnya ya. Apa di depan ya. Iya, Itu kayak Fieri gitu kan, tipe-tipe oportunis, striker oportunis. ya kayak gitu. Sekarang kayaknya menyisakan cuman Lewandowski aja yang stylenya seperti itu ya. Masih, ya. Coba kita lihat sekarang, ada nggak kiper yang pakai topi? Wakabayashi. Ada sekarang. Nggak ada sekarang, dulu banyak. Kiper yang pakai Ya. training kayak Gabor Kirali dulu waktu di Hertha Oh. Berlin. Nggak ada sekarang. Itu Gabor Kirali itu Pakai training dia. Hungaria ya, Austria. Hungaria ya. Hungaria. Bahkan Kenapa? Oliver Kahn sering Iya. pakai topi itu. Nggak Dulu. tahu, style aja itu. Atau menutupi silau mungkin ya. Tapi sekarang kan juga sama sebenarnya silau. Kenapa nggak ada yang pakai topi? Itu Karena berarti mereka pertandingannya menjiwai kiper. mulai malam hari. Enggak juga ya. Enggak. Liga-liga Jerman, liga-liga Belanda masih ada yang agak siang itu main. Apakah stadion sudah memperhitungkan itu? Mungkin Tribun. sekarang iya, tribun sekarang kan bisa digeser-geser itu mungkin. Ya mungkin ya. Guillermo Ochoa itu ya. Itu masih pakai topi nggak ya? Pakai topi. Kipernya ini apa? Meksiko ya. Jadi Kalulu, Vega sama Kelly ini agak solid. Nah, yang beban ini kayaknya nanti emang gendong ini Locatelli ini harus. Locatelli, betul. Iya. Locatelli. Tapi stylenya Locatelli dulu kalau di terakhir itu di mana sih Locatelli? Di Milan ya? Locatelli itu tipe-tipe bulunya. Dia Oh, lebih enggak, Sassuolo lebih- dulu. ya. Locatelli itu kayaknya lebih menyerang deh dia. Dia bukan di playmaker kan, macam kayak Bukan, kalau Iya. playmaker bukan, malah dia lebih ke seperti di gelandang bertahan. Dia lebih bertahan. ke gelandang bertahan ya, Tapi- tapi fisiknya tuh kayak Bertahan, lebih bertahan. lihat fisiknya kan kalau gelandang bertahan kan model-model kayak siapa ya? Edgar David. Edgar David kan keker, Iya, betul. Gattuso. itu Ya, gelandang bertahannya. Locatelli begitu. Tapi dia lebih agak-agak playmaker juga ya. Dia mengatur ritme permainan. Terutama ketika bola itu dikuasai Juventus di sepertiga lapangan dari belakang, pasti dia yang nanti yang mengatur itu. mengatur ritmenya ya. Ritme di situ, bagaimana dia melihat kemudian sayap-sayap Juve ini kemudian ke depan baru dia umpan. Kalau ke belakang lagi dia atur lagi. Lebih ke Jadi situ, lebih tapi dia juga mirip bantu Conte. pertahanan. Kalau dulu kan Conte Lebih mirip ya. Conte ya. Conte atau Deschamps. Deschamps ya bisa juga ya. Deschamps itu Iya, lebih agak Deschamps. defensif juga. Dan dia pengatur ritme juga. Cuman kalau Tidak ada yang Ya. menggantikan Zidane tapi ya nah itu Zidane itu luar Kalau- biasa. luar biasa. Kalau kata apa namanya Ferguson waktu di topiknya Zidane, jadi formasinya kalau bisa itu 4-4 Zidane gitu. 4-4-2. Jadi ada 2 Zidane itu lebih cukup Ada dua Zidane. bagus. Jadi Aduh. 4-4 Zidane gitu. Itu Sir Alex gitu ya. Iya, itu Sir Alex loh, maestro dari Betul. mengakui bahwa Zidane ya. Ya saya kira nanti Juventus mampu untuk memenangkan pertandingan. Prediksi saya nanti golnya Skor agak berapa? banyak. Agak banyak itu berapa? Agak banyak itu paling enggak maksimal Juve bisa mencetak 3 gol. 3 gol siapa aja itu? 3 gol Vlahovic, Wea, ya
Vlahovic, Weah, Kolomuani. Oke. Kalau aku cukup ini Parma aja. 2 lah. 3-2 berarti. Kebobolan. Aku cukup 2-0 untuk Juve. 2-0. 2-0 untuk Juve. Mungkin McKennie ya. Dari sepak pojok. Kemudian Vlahovic. Ya, Vlahovic harus cetak gol karena dia diharapkan sama bahkan bisa 2 gol nanti atau hat trick. wah, mungkin tapi kayaknya ini bermain di Ennio Tardini mungkin tekanan dari berat ya? supporternya ini juga berat ya. Tapi ya pasti Vlahovic dapat ngegolin lah gitu lewat penalti. Pasti ya, apapun itu pasti gol itu. Kalau saya penalti aja dan nanti golnya dari kemelut corner McKennie ya. Mungkin itu prediksi saya, Bung Bonucci. Ya, nanti kita buktikan. Yang jelas kita sama Ya, bahwa Juve harus Juventus nanti menang. Iya, Ya, harus itu. Oke, masih di seputaran gosip ini ada yang beredar kalau Victor Osimhen itu juga bakalan ke Juve. Gimana? ini kenapa sih yang bikin gosip ini? Sama Padahal Sandro Tonali juga. Sandro Tonali, oke kalau Sandro Tonali. Tapi kalau Osimhen kemudian masih ada Vlahovic, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, karena Osimhen ini juga diincar sama MU juga. Kayaknya lebih condong ke MU. Tapi kalau MU ini misalnya melirik si Victor Gyökeres dari Sporting itu juga mungkin Osimhen nggak jadi. Ya karena mungkin kalau dari Sporting kan ini ya. Ya ada ikatan pelatihnya Portugal. Iya. Ikatan Portugal dan ini moncer juga Juve masa nggak berani nih ngambil Victor Gyökeres. Dia sudah mencetak 47 gol dari 45 penampilan. Kalau nggak salah itu. Berarti cukup ini ya. Iya. Produktif. Nah ini juga ada datang dari Bayern Munchen Kim Min-jae. Oh dulu di Napoli dia. Sama Juve juga ini. Boleh. Dan Newcastle. Opa. Kim Min-jae. Kim Jong Un. Dulu pernah di Napoli itu. Iya, Pak ya. Dan lumayan tangguh juga ini. Di Napoli berduet dengan Koulibaly. Ya. Dan ngeflop Koulibaly di Chelsea. Iya, betul. Oke, Giovanni Leoni yang dari Parma ini juga diincar Juve, bek muda. Bek muda. Tahun ya. Pantau aja tapi nggak dijadiin barter pemain ini. Komen-komennya banyak ini. Pantau terus, cuman dibuat loan atau dijadiin barter sama pemain lain. Beli pemain muda tapi nanti ujung-ujungnya seperti Matias Sule. Kayaknya Juventino ini Dean Huijsen. Iya, kayak Huijsen juga. Ya ada juga yang jadi kayak trauma ya, beli pemain muda tapi ujung-ujungnya juga nggak bakal dipakai. Tuh nggak dipakai. Dari dulu begitu juga ini. Dan mungkin kabar nggak enak juga ada dari Bayer Leverkusen mau membidik Nicolo Savona. Wah. Iya. Kalau Savona pergi, Cambiaso pergi, saya kira harus dipertanyakan ini kenapa? Serius ini. Karena sedang bagus mereka. Iya, mungkin faktor bisnis pun juga bisa. Karena harganya juga sekitar 25 sampai 30 juta pound. Nah, itu kan sudah bagus itu harga segitu. Untuk Nicolo Savona ya. Ada yang berkomentar juga Juventino ini Juventus cosplay sama Ajax. Cosplay Ajax. Oh, Ajax. Iya, jual pemain muda. Tapi Ajax juga punya pemain kita sekarang yang dipinjamkan ke sana. Siapa itu?
Daniel Rugani. Daniel Rugani. Sudah lama tidak terdengar itu. Ya, Rugani itu terdengarnya dulu di PES saja saya. Pemain nanggung gitu. Nanggung sekali. Ini kagetnya ada notifikasi koncomangan YouTube. Terima kasih sudah subscribe. Itu kan punya saya. Yo. Koncomangan. Terima kasih koncomangan. Sama-sama. Buat yang dengar mungkin nanti nyasar ke podcast kita, ya pokoknya jangan lupa lah di follow, di subscribe Juve Morabilia. Mohon maaf kalau masih kaku ya. Tapi sebenarnya data kita banyak, cuman Data ini kan hanya banyak. mengawali. Ini kita mengawali aja. Nanti Karena- kita akan update terus. Kita ajak interaktif kalau bisa ya kan, karena ini fanbase-nya langsung bersumber ke Turin ini, Dekengane pusat katanya. Langsung A1. A1 ini. Di sambil mengulas kita mungkin juga bahas kayak tadi, ada gosip-gosip, ada selamatan mungkin kayak tadi, prediksi ya kan, kita selalu terbuka untuk hal-hal apapun. Flashback juga ke belakang, head to head. Wah, ini ada kabar menarik juga nih dari mantan manajer Juve, Andrea Pirlo. Gimana? Ada kabar bahwa Andrea Pirlo ini sebenarnya urusan rumah tangga. Waduh. Jadi Andrea Pirlo memblokir rekening bank anaknya setelah mendapati bahwa anaknya itu menumpuk hutang sebesar 30.000 euro dari taruhan online ilegal. Anaknya Andrea Pirlo ini ngapain? Ikut judol. Enggak main bola. Malah slot gacor ini. Anaknya Andrea Pirlo ikut judol ini. Aduh, gimana sih Pak? Sebenarnya Andrea Pirlo ini juga berbakat. Dia pemain tipe pemain yang cerdas. Begitupun saat jadi pelatih, mungkin karena jam terbang aja itu. Jam terbangnya. Terbukti kan di Juve juga pernah membawa Coppa Italia. Ya, Juara Coppa hitungannya Italia. masih apa ya? Kalau di Liga Inggris kan ada namanya tahun pertama itu. Iya. Caretaker. Andrea Pirlo ini memang posisinya sudah langsung ini ya, manajer ya. Ya, Ya makanya langsung manajer ya. Tapi kalau di Betul, Juve itu mungkin. memang nggak kehabisan ini ya, apa, pelatih bagus ya kan. Sebenarnya begitu. Sebenarnya enggak. Cuman memang kita butuh sosok seperti Marcelo Lippi. Marcelo Lippi juga yang senior, yang seperti Ranieri lah. ya yang begitu dingin, tapi dia berwibawa. Itu kan Lippi itu kan sama karakternya dengan Sir Alex Ferguson di MU. Cuman yang membedakan ya rokoknya itu. Rokoknya sekarang nggak ada ya? Karena udah Nggak ada ya? kayaknya. Nggak boleh ya kayaknya. Iya, yang pelatih. Kalau dulu ya ikonik itu Lippi itu kan. Lippi sama Trapattoni selalu merokok di pinggir lapangan. Cerutu bro. Oh iya, cerutu ya, nggak boleh. Keren ya. Kretek gitu nggak bisa ya. Kalau Dinosaur itu pernah ya kayak? Jarang juga sih. Dinosaur termasuk yang sehat juga, karena masih bermain sampai umur 40 ya kan. Betul. Tapi nggak diikuti sama Buffon ya kemarin. Buffon 40 Buffon main 40. Masih main juga ya. Oke, berarti terpatahkan rekor dari Dinosaur. Oh, sudah patah. Sudah patah. Dan sama-sama pernah menghadiahkan Piala Dunia untuk Italia. Ya, Dinosaur pernah, di Buffon juga pernah di 2006. Juga pernah. Itu seperti menu itu udah lengkap ya, dari untuk kiper ya kan,
Cuman juga itu kayaknya untuk menelurkan striker sejenis kayak Belotti, terus apa sih, Ciro Immobile itu kan dulu Ciro Immobile yang akademinya Juve ya kan. Juve ya. Untuk kita cukupkan ini. Bagaimana? Kita Kita cukupkan. cukupkan dulu. Oke, mungkin Yang penting kita sudah prediksi. Betul. Sudah komen-komen untuk line up-nya. Line up sudah semua lengkap tadi. Sudah lengkap, ada gosip juga sudah lengkap. Sorry. Ya, kalau begitu terima kasih buat kalian yang udah dengerin ocehan kita di Juve Morabilia Podcast. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Ke depan kita bisa produksi lagi seminggu sekali. Sebelum Grande Partita mungkin. Udah belum ya? Belum guys. Belum. Nanti kita pasti usahakan dan tetap stay tune. Wah, follow kita, dukung kita, support kita ya. Apalagi harapannya semoga kita bisa mengisi konten-konten secara baik di rutin TikTok, Instagram maupun YouTube. supaya kita makin aktif sebagai influencer bola. Syukur-syukur jadi pandit nanti ya. Ya, ini adalah awal kita menapaki pandit. Menggeser towel. Ya, baiklah, kita bersiap aja. Jangan lupa siapkan camilan untuk pertandingan melawan Parma, kopinya juga. Kita siap untuk melek. Oke, dan terima kasih buat kalian yang sudah ngedengerin, dan arrivederci Juve Morabilia. Ciao.